Hey guys, welcome back to my channel. Nah, di masa-masa quarantine gini yang biasa kita punya banyak waktu nih yang kita biasanya nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita belajar bagaimana cara menanam hidroponik sederhana yang bakal kita peragain lewat dari video ini. Jadi hari ini aku ditemenin sama mami aku dan kita akan peragain cara membuat tanaman hidroponik sederhana, dan di akhir video aku juga bakal kasih tahu kalian gimana sih untuk hasil akhirnya, karena untuk penanaman hidroponik ini hasilnya cepat ya, sekitar beberapa minggu. Dan kalau misalnya di daerah sana itu, jadi aku filming di daerah sini, di daerah sana itu ada kayak tanaman yang dia udah mulai tumbuh gitu. Jadi ntar aku bakal kasih tahu teman-teman juga, so stay tune sampai akhir video. Selain itu aku juga bakal kenalin ke teman-teman untuk bahan-bahannya ya habis ini, so langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, ini adalah bahan-bahan untuk menanam hidroponik sederhana. Ini ada yang namanya rock wool. Ini untuk media bibit. Yang kedua ada TDS meter, fungsinya untuk mengukur kadar kepekatan air. Dan selanjutnya ada pinset dan bisa juga diganti dengan tusuk gigi. Fungsinya adalah untuk mengambil benih lalu kita letakkan ke dalam rock wool. Selanjutnya ada net atau keranjang untuk tempat rock wool. Jadi nanti kita ambil rock woolnya lalu kita masukin kayak gini guys. Next ada kain flanel. Kain flanel ini udah dipotong-potong ya, udah digunting-gunting dari yang sebelumnya. Dia ukuran kayak gini nih guys, kayak lebar banget gitu. Terus bakal kita masukin ke dalam netnya. Nah, cara kita masukin adalah kita masukin kayak biasa dulu. Di sini kan dia ada 4 bolongan gitu ya. Terserah kita mau masukin dari bagian mana. Setelah dia udah masuk sedikit kayak gini, ntar kita akan tarik pakai pinset dari dalam. Setelah ditarik seperti ini, kita masukin lagi ke yang arah seberangnya. Jadi di bagian sini nih guys. Saat udah kayak gini, nah kita tarik dan sejajarkan sama yang bagian sebelah kanannya. Jadi bentukannya akan seperti ini guys. Ada juga kain flanel yang dia ukurannya kayak gini nih guys. Ini warnanya hijau muda yang waktu itu kita beli dari marketplace. Kalau misalnya oranye ini kita beli di Intermedia. Jadi dia kan bentuk aslinya kayak gini ya. Jadi kayak gede gitu. Ini kita beli di Intermedia. Dan kalau misalnya kita buka ntar dia bakal jadi lebar banget. Terus kita bisa potong sesuai sama yang kita mau. Tapi takutnya kan kalau beli di marketplace dapatnya kayak gini gitu guys. Jadi nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau ntar dimasukin ke dalam netnya itu takutnya dia jadi kayak gini, pendek banget gitu. Jadi kayak mungkin ini buat tanaman kecil, tapi kalau kita mau nanam tanaman yang lebih besar gitu kan, kita butuh yang seperti ini. Jadi kita bisa maksimalin ini sesuai selera kita. Di sini juga ada bibit-bibit yang kita pakai, bibit atau benih ya. Di sini itu udah dibeli paketan. Jadi ada dari benih tomat, wortel, kemangi, terong lalap, ada benih seledri, ada kailan, pakcoy, selada, jagung manis, dan ada yang benih bayam hijau juga. Jadi dia ada yang macam-macam ya, ada yang tulisannya puluhan biji, ada yang ratusan biji. Ini tulisannya benih tomat puluhan biji dan benih bayam hijau ratusan biji. Ini udah dibeli paketan. Dan ini juga kita beli dari Tokopedia. Ini adalah bibit chaisim dan ini sekitar 10.000 gitu ya guys, satu botol seperti ini. Ini adalah pakcoy. Jadi nextnya adalah pupuk nih guys. Pupuknya ada AB mix. Di sini ada pupuk A dan B. Mereknya dari Air Farm. Jadi ini adalah pupuk yang bakal kita mix sama air. Jadi kan basically hidroponik itu adalah kayak penanaman tanpa media tanah ya. Jadi kita pakai medianya air. Nah air itu bakal kita mix sama pupuk ini A dan B, dan tentunya ada takarannya juga. Selanjutnya ada vitamin B1. Jadi vitamin B1 ini dia wujudnya cair ya guys. Nanti dia akan dicampur sama air seperti ini. Nanti dia akan disemprotkan pada daun tanaman. Fungsi dari vitamin B1 ini supaya untuk mengokohkan akar tanaman sama untuk mencegah hama.
Nah, ini tuh bukan pestisida ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti sama yang lebih alami, kalian bisa bikin dari bawang putih dicampur sama air. Terakhir ada sarung tangan plastik. Ini bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman alergi sama tanaman ya. Sarung tangannya sepasang kayak gini. Bisa plastik ataupun yang karet. Oke guys, ini adalah net pot hidroponik ya. Potnya seperti ini. Kalian bisa cari di marketplace dimanapun. Dan untuk di dalamnya seperti ini. Jadi dia ada netnya seperti ini. Kita coba angkat dulu. Di dalamnya itu dia ada rock wool ya. Dia ada rock wool, dan untuk fungsi flanelnya ini adalah pas kita masukin seperti ini, dia harus kena ke air. Biar nanti dia tetap akan kayak membasahi rock woolnya gitu, supaya nanti bibitnya bisa tumbuh kayak gini. Jadi ini adalah tahap awal kalau misalnya teman-teman pengen mulai pembibitan. Jadi kita harus sediain rock wool terlebih dahulu ya. Di sini aku pakai satu dulu. Jadi teman-teman juga harus nyediain kayak sedikit air seperti ini ya. Nanti kita akan kayak rendemin rock woolnya gini dalam air. Jadi dia akan meresap seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nanti dia udah stuck gini, dia nggak ngeresap sampai ke atas, teman-teman bisa balikin. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia udah ngeresap sempurna kayak gini, teman-teman langsung ngambil salah satu bibitnya. Jadi bibit seperti ini, lalu kita taruh di salah satu permukaan yang flat ya. Misalnya ini flat seperti ini, lalu kita tekan kayak gini aja. Jadi dia nggak perlu sampai ditusuk ke dalam gitu ya guys ya. Kita cukup untuk taruh di atasnya gini aja. Habis itu kita taruh di tempat seperti ini. Oke, terus habis itu nanti kita akan taruh di dalam air nutrisi. Kita rendam seperti ini. Nanti setelah 4-5 hari dia akan tumbuh menjadi seperti ini. Kalau misalnya nanti dia udah tumbuh sekitar sampai 3-4 daun, kita akan pindahkan ke dalam net ini. Jadi kalau misalnya dia udah seperti ini, misalnya seperti ini, kita masukin kayak gini ya. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam bak hidroponik seperti ini. Di dalamnya udah ada air ya. Jadi kita akan tunggu sampai nanti daunnya bertumbuh kayak gini. Tujuannya kenapa harus didiemin sampai 4-5 hari dulu, supaya kita bisa tahu kalau misalnya nanti ada bibit yang nggak tumbuh. Kalau misalnya kayak gini kan kita tunggu sampai sekitar 4 daun, jadi ketahuan ya kalau bibitnya udah tumbuh. Jadi setelah nunggu sampai 4 daun, kita baru taruh ke dalam bak hidroponik. Mencampur pupuk AB mix, pertama teman-teman sediakan dulu pakai gelas takar ya. 250 ml air, lalu di sini ada pupuk A dan pupuk B. Di sini untuk pupuk A ini kita akan campurkan pakai 250 ml air ini, tapi nggak langsung ya. Kita campurkan sekitar seperempatnya dulu. Karena kalau misalnya kita langsung campurin 250-nya, nanti dia akan langsung setinggi ini. Jadi kalau misalnya udah setinggi ini, kita akan susah untuk ngocoknya. Jadi kita sekitar seperempatnya dulu. Setelah teman-teman tuangin, nanti pas ditutup, teman-teman kocok sampai benar-benar larut ya. Setelah benar-benar larut, sisa dari airnya yang 250 ml tadi, teman-teman tambahin lagi ke dalamnya sampai segini. Ntar teman-teman tutup dan kocok sebentar lagi. Sekitar beberapa detik ya, sampai dia benar-benar larut. Dan itu juga akan berlaku sama dengan pupuk B. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk mencampurkan pupuk AB mix. Jadi pertama kita ada pupuk A dan B yang tadi udah kita larutkan. Jadi untuk pupuk A dan B nanti kita masing-masing akan melarutkan ke dalam ember ini. Masing-masing satu tutup botol ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ember kecil di rumah, nanti teman-teman isi dengan air yang sekitar segaris ini. Habis itu kita akan mencampurkan masing-masing satu tutup botol. Nah, sekitar segini kita akan campurkan. Nah, A sudah, lalu yang B. Nah, yang B ini warnanya lebih bening ya. Lalu kita aduk. Nah, setelah kira-kira dia sudah tercampur rata, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam baki hidroponik.
Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau masukin ke baki hidroponik itu sebelumnya dicek dulu untuk ppm-nya. Karena setiap sayur atau tumbuhan itu punya ppm yang beda-beda. Jadi kalau misalnya nanti ppm yang udah ditentukan, misalnya teman-teman pengen nanam kangkung nih. Kangkung kan dia punya ppm tersendiri. Nanti aku bakal kasih tabelnya juga. Kalau misalnya dia masih kurang, teman-teman tambahin aja untuk larutannya supaya nanti dia tumbuhnya akan lebih maksimal. Oke guys, jadi ini aku udah selesai bikin videonya. So tadi setelah teman-teman udah bikin campurannya dari pupuk A dan B, teman-teman jangan lupa untuk dicek pakai TDS meter supaya tahu untuk tingkat kadar ppm-nya ya, supaya nanti kita benar-benar menyesuaikan dengan range-nya yang dikasih tahu. Kalian bisa cari juga dari Google. Kalau misalnya teman-teman bingung ppm-nya berapa, itu bisa dicari dari Google. Oke, so that's it for today's video. Jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya juga untuk dapetin notifikasi video-video terbaru dari aku. Thank you guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!